dalam persatuan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua Umum Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Ketua Pimpinan Wilayah PSIS DKI Jakarta, rombongan dari Pimpinan Wilayah PSIS Banten, rombongan dari PD, DC, PSIS DKI dari Kabupaten Karawang, Bekasi, dan tuan rumah khususnya yaitu pimpinan daerah PSIS Kota Bekasi yang dikomandani oleh sahabat seperjuangan saya Al-Ustadz Kiai Haji BBN Mubarok. Begitu pula tamu istimewa kita dari Sukabumi, Ketua KKBH itu Kantor Konsultasi Bantuan Hukum PPPSIS, Abah Muhammad Yamin SHMH. Beliau adalah di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kita punya kader PPPSIS yang bertugas di Mahkamah Agung. Yang saya cintai juga sahabat saya Al-Ustadz Kiai Haji Amin Mukhtar, teman seperjuangan sejak di PP Pemuda PSIS 2005 sampai 2010 sampai sekarang di Dewan Hizbah. Dan seluruh hadirin hadirat, juga ibu-ibu PSIS ada yang hadir, pemuda juga dan hima. Saya tadi bertanya memberi sambutan sebagai apa ya, kalau di acara nanti memang panelis dengan teman-teman. Tapi katanya sebagai tuan rumah karena saya diangkat jadi penasihat tidak tertulis, penasihat tidak resmi di pimpinan daerah Kota Bekasi. Karena memang hampir semua pimpinan daerah ini ketuanya adalah sahabat seperjuangan saya, Ustadz BBN, dan sejak di Benda sampai di pimpinan wilayah pemuda dulu DKI sampai di pesantren sampai sekarang. Sedangkan junior-juniornya semuanya sahabat-sahabat dan anak asuh saya semua jadi di Kota Bekasi ini, alhamdulillah. Karena itu saya di sini menyampaikan mungkin sebagai tuan rumah saja, sekaligus yang dianggap penasihat di pimpinan daerah kota. Memang kita ketika ada acara ini teman-teman konsultasi, kata saya ini nanti disoroti jadi politik. Saya makanya nge-WA teman-teman, nge-WA Ustadz BB, nge-WA ini. Jangan cara ini kata saya, nanti disangka. Karena kebetulan ada yang sedang musim begitu kan gitu di luar. Maka saya bilang playernya diganti, jangan ada silaturahmi PSIS Jabodetabek, karena itu nanti dianggap melintas batas. Makanya dirubah playernya itu sebetulnya Pramusda. Tapi ternyata di acara karena mungkin tanggung. Dan secara konstitusional sebetulnya tidak apa-apa, sah-sah saja. Cabang menyelenggarakan acara, kemudian dikonsultasikan dengan wilayah dan dengan daerah, wilayah PP mau modal seluruh Indonesia boleh-boleh saja dalam forum ilmiah. Cuma karena mungkin situasinya sekarang rada kurang baik, nah, ada gerasak gerusuk di sebagian kalangan tentang isu muktamar, nah sehingga jadi kesan yang kurang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita ini memang kalau dilihat acara refleksi Satu Abad itu sudah di beberapa tempat sebetulnya. Hampir tiap cabang daerah sudah mulai mendiskusikan. Satu Abad PSIS ini memang sudah lewat kalau dilihat dari bulan atau tahun Hijriah. PSIS ini berdiri 1 Sofar 1342 Hijriah, itu PSIS itu Pak Haji. 1 Sofar 1342. Sekarang sudah
Rabiul Tsani. Jadi sudah lewat berapa bulan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi sudah lewat 2 bulan. Sudah lewat 2 bulan, 1 abad kita ini. Tapi kalau dihitung dengan kalender Masehi, memang kita 3 tahun lagi. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang ada perbedaan penghitungan pengkalenderan antara Hijriah dengan Masehiyah. Sebab itu, saya di beberapa tempat, di undangan cabang ataupun pimpinan daerah, ketika bicara tentang 1 abad Persis tidak punya keyakinan dan tradisi memperingati hari kelahiran, ulang tahun, 100 tahun, tidak ada. Tapi bukan berarti kita tidak diperingatkan oleh peristiwa itu. Jadi peristiwa itu bukan diperingati tapi memperingatkan. Karena itu Al-Quran mengatakan surah Ibrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Peringatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Silakan baca tafsir-tafsir apa hari-hari Allah, peristiwa-peristiwa penting. Tidak boleh kita melewatkan peristiwa penting. Karena peristiwa penting itu adalah memperingatkan kita. Jadi mengingat peristiwa penting hakikatnya memperingatkan kita, bukan kita merayakan peringatan. Itu bedanya. Itu beda filosofinya gitu. Kalau kita perhatikan seluruh ibadah dalam Islam, itu tidak ada yang terlepas dari peristiwa. Coba, apa yang lepas dari peristiwa? Sholat kita, peristiwa Isra Mi'raj. Kurban kita, peristiwa Nabi Ibrahim. Haji kita, Nabi Ibrahim. Saum kita, turunnya Al-Quran. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan apapun kepada kita yang terlepas dari konteks waktu dan tempat. Itu mustahil. Nah, jadi kita juga mustahil melepaskan keterkaitan dengan waktu dan tempat. Mustahil kita melupakan lahir kita. Lo orang kemana-mana dari kapan lahir, ya nggak Bang? Apalagi pengadilan dicocokkan kapan lahirnya. Masa kenyataan alam harus selalu mengingat lahir kita saya kapan? Kalau kita saat ini nggak tahu lahir kita, nggak bakal kita dianggap penduduk Indonesia. Ini contoh beda latar belakangnya antara memperingati, merayakan dengan diperingatkan oleh peristiwa penting. Itu wajib selesai. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Surah Ibrahim. Ini yang pertama. Maka saya ingatkan 1 abad adalah peringatan bagi kita, bukan kita memperingati, merayakan. Apa peringatannya? Kata Al-Quran, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu. 100 tahun telah berlalu. Siapa umat 100 tahun berlalu? Pemimpin-pemimpin, pendahulu-pendahulu kita, khususnya di jamiah kita. 100 tahun ini siapa saja yang telah berkontribusi, berjasa pada jamiah, mewariskan apa kepada kita? Lalu apa tanggung jawab kita? Al-Quran mengatakan, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah terdahulu. Laha ma kasabat, mereka telah memperoleh kerja keras mereka. Mereka telah memperoleh karya mereka, perjuangan mereka. Ini buktinya apa? PSI sudah punya 1000 lebih sekolah. Itu usaha mereka. PSI telah melahirkan karya ribuan buku dari penulis-penulis. Itu karya mereka. Pertanyaannya apa karya kita? Itu yang dimaksud. Tilka ummatun qad khalat. Masa lampau bukan untuk terus dikenang, terus dibangga-banggakan, bernostalgia. Al-Quran mengecap itu. Tilka ummatun qad khalat laha maka sabat, mereka telah memperoleh. Maka tidak ada gunanya kita mau bangga-banggakan lagi. Tuan Hasan, Tuan Abdul Qadir Hasan, Tuan Abdul Rahman, Tuan Nasir. Mereka telah berkiprah sesuai zaman jadi tanggung jawab mereka masa itu. Laha maka sabat, mereka telah memperoleh pahala di sisi Allah, telah mewariskan kepada kita. Walakum maka sabtu, sedangkan bagi kalian apa usaha kalian? Itu yang ditentukan oleh Allah. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban apa yang mereka kerjakan. Nah, kekeliruan para pelanjut biasanya di situ. Kekeliruan generasi pelanjut suka bangga dengan masa lampau, lupa menatap masa depan. Ini kekeliruan fatal. Orang kalau terus melihat masa lampau, dia bangga, kalau bahasa Sunda itu agul kupayung butut. Agul kupayung butut.
Padahal payung zaman baheula lagi teu usum payung kudu ayeuna mah. Masih dibanggakan. Artinya beda zaman, beda tantangan, beda perjuangan, beda pengorbanan, beda karya. Ketika kita selalu melihat ke belakang, membandingkan zaman ini, jadi yang kita ingin jayakan harus seperti Ahasan lagi, harus seperti Nasir lagi. Tidak mungkin mereka hidup di zaman yang berbeda. Kita harus seperti Ahasan, tapi Ahasan zaman sekarang. Kita harus jadi Nasir, tapi Nasir zaman sekarang. Kita harus jadi Isa Ansori zaman sekarang. Itu disebut dengan transformasi. Bahwa hakikatnya itu, tetapi wujud, bentuk, dan penerapannya yang berbeda. Itulah sebabnya nanti kita diskusi akan dibahas kenapa muktamar kita isunya, temanya transformasi gerakan dakwah persatuan Islam mewujudkan rahmatan lil alamin dalam NKRI. Nah, itu ini karena itu ibu-ibu sekalian, sebetulnya di PP telah terus digodok berbagai draft dan mulai 4 Desember itu sudah mulai sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah, daerah dan cabang. Termasuk mungkin sekarang hadir dari Banten. Nah, Banten siap-siap. Jadi yang pertama melakukan sosialisasi itu di Banten. Tanggal 4, tanggal 5 Desember. Mohon tidak ada agenda apa-apa. Mungkin sudah belum datang, tapi sekarang sudah saya bocorkan. Karena baru kita bahas rapat kemarin di SC dan OC Muktamar. Setelah itu ke DKI tanggal 6-nya. Setelah itu di Jawa Barat dibagi donasi karena banyak. Jawa Barat ini didonasikan. Ada donasi nanti Bekasi kota kabupaten, kemudian Purwakarta, Karawang, kemudian Majalengka, Subang, kemudian apa namanya ke sini Bogor, Depok. Itu nanti akan dikirim donasinya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian yang harus kita pikirkan, tidak bisa kita melupakan masa lampau sebagai peringatan bagi kita. Kesalahan menangkap masa lampau akan keliru menatap masa depan. Itu bahaya. Karena itu Al-Quran selalu mengatakan wal tangdur nafsu ma qaddam. Apa yang terdahulu? Li God untuk besok. Jadi menatap masa depan memang tidak boleh melupakan masa lampau. Tapi kalau terus-terusan melihat masa lampau, kita suram masa depan, itu bahaya. Termasuk dalam dakwah. Salah satu gerakan dakwah sekarang ini ada yang terus melihat masa lampau. Tidak ada lagi yang ideal kecuali di masa Nabi, di masa sahabat. Sehingga apapun harus seperti sahabat. Sehingga kalau melihat ada apa ini, ada mimbar seperti ini pun gak nyunah, harus dibongkar. Mimbar bukan begini, gitu. Mimbar itu harus tahap 3. Akhirnya di masjid kita dibongkar itu mimbarnya, karena mimbarnya begini. Ini generasi yang melihat masa lampau terus, Islam itu gak ada masa depan. Tidak ada lagi harapan untuk maju, tidak lagi harapan untuk jaya. Islam itu yang ada adalah masa lampau terus. Ini pola pikir yang bahaya. Nah, Persis tidak seperti itu. Persis sangat kuat berpegang teguh masa lampau, tapi urusan apa? Itu akidah dan ubudiyah. Tapi kalau urusan muamalah, urusan duniawiyah, Persis yakin kita punya masa depan yang berbeda dari masa sahabat, tabi'in atau tabi'in. Itu sebabnya transformasi gerakan dakwah Persis tidak merubah esensi, tetapi merubah format yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah tajdid. Itulah pembaharuan yang menjadi gerakan kontinuitas yang berkelanjutan istimroriyah dibangun oleh para pendiri kita. Di mana dalam tajdid ada 2 unsur. Unsur pertama adalah unsur sawabit, unsur yang tetap. Itulah ar-ruju ila kitab was sunnah. Kembali ke kitab dan sunnah. Tidak boleh kita keluar dari prinsip. Inilah tajdid dalam pengertian ar-ruju ilal as-shalah, berpegang kepada kemurnian Islam. Inilah yang disebut dengan yaitu wa makana min amri dinikum wa ilayya. Apa yang diurusan agama harus mengacu ke Rasul. Tidak boleh buat sendiri. Tetapi wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Ada urusan dunia kamu lebih tahu. Inilah yang disebut dengan tajdid dalam pengertian dinamisasi. Maka kalau tajdid hanya kembali pada asal, tidak diikuti dengan dinamisasi, beku ini Islam, beku ini umat, akan terus ketinggalan dalam segala hal. Karena tajdidnya hanya kembali pada asal, tidak mengikuti perkembangan zaman.
Inilah peran besar saat ini. Kita berada di penghujung abad pertama bagi gerakan Jamiah Persatuan Islam. Dan Rasulullah mengingatkan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah membangkitkan di umatku ini setiap 100 tahun orang yang akan mentajdid agamanya. Itu sudah jadi Rasul. Tapi tidak tahu umat Rasul yang mana yang terpilih nanti mujadid. Apakah lahir di Saudi, lahir di Afrika, apa lahir di Indonesia? Di Indonesia apa di Muhammadiyah, apa di NU, apa di Persis, atau semuanya? Nah, itu wallahu a'lam. Siapa yang melakukan? Akan senantiasa ada mujadid. Dan kita tentu berharap kalau dulu tampil para pimpinan Persis di abad ke-20, awal abad 20 sebagai mujahid abad itu, maka kita berharap masa depan tajdid di dunia Islam abad 21 pun itu lahir dari Persatuan Islam. Insya Allah, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif. Tapi untuk zaman sekarang nggak bisa lagi secara individu pribadi, tapi butuh kolektif kerjasama. Nah, termasuk tadi umpamanya contoh tajdid yang berbentuk kewilayahan. Kenapa kita harus pertahankan hanya karena Bekasi, umpamanya Bogor secara teritorial itu Jawa Barat. Harus Jawa Barat terus walaupun nggak pernah keurus gitu. Umpamanya, kan? Kenapa nggak dipisahkan ke Jakarta saja? Kan pusat sudah warisannya begitu dulu. Nah ini nggak ditajdid namanya itu. Padahal secara gerakan dakwah ini yang lebih fleksibel dan lebih memungkinkan. Daerah penyangga Jakarta itu harus memperkuat Jakarta. Pemerintah saja sudah kuat, tetap tidak bisa Jakarta saja. Lihat kepolisian. Ini Metro Jaya semuanya. Lihat tentara teritorial. Ini semuanya adalah Pangdam. Begitu pula dalam administrasi komunikasi, telepon, kemudian kendaraan. Ini menggambarkan bahwa memang Jakarta butuh penyangga sebagai kekuatannya. Karena apa? Secara sosial budaya, pekerjaan, pendidikan, ekonomi semuanya sudah mirip ke Jakarta. Makanya dia agak sulit untuk dibina oleh Jawa Barat yang pusatnya di samping juga memang terlalu luas. Ada 29 ya kota kabupaten, 28 kota kabupaten. Sedangkan Jakarta cuma 5. Nah ini jadi tantangan tersendiri. Ini juga termasuk yang bisa ditajdid yang seperti ini. Bukan sholat bisa dirubah. Iya. Muktamar. PP itu harus putuskannya di muktamar, nggak boleh sendiri. Nanti muktamar Pak. Iya, siapa? Pak Haji perjuangkan di muktamar. Makanya nanti diamanahkan ke PDKI diperjuangkan di muktamar. Nanti disahkannya oleh ketum. Nanti masuk draft. Ini contoh gitu. Nah kita mengalami hal yang sama. Sebaliknya yang terjadi Jawa Barat sama Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada perbatasan itu Majenang sama Cilacap. Gitu. Yang membina cabang Cilacap Majenang itu adalah Kota Banjar karena memang nempel. Tapi administrasinya masuk ke Jawa Tengah. Ketika mau dilatih gitu cabang itu bingung ini ngikut ke Jawa Barat, ke Banjar yang terus membina mereka atau ikut dari Banjar ke sana cuma 10 menit. Sedangkan dari Semarang ibu kotanya Jawa Tengah ke situ bisa hampir. Akhirnya waktu pelantikan dihadirkan dua-duanya. Ini contoh-contoh praktis tadi. Apalagi nanti kalau berbicara yang lebih luas lagi, mas sekalian. Jadi kalau mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah tadi sudah jelas harus seperti apa kita dalam menggerakkan kehidupan berjalannya ini. Tidak boleh melupakan masa lampau, tidak boleh juga melupakan mengkritik masa depan. Itu harus berangkat dari continuity and changes, keberlangsungan dan perubahan tidak bisa dipisah. Kalau kita berubah tapi melupakan masa lampau itu pengkhianatan. Itu bid'ah namanya. Tapi kalau kita terus ke belakang melupakan masa depan, kita jadi generasi yang mandul.
generasi yang tumpul, yang memperkuatkan nilai-nilai Islam yang agung ini tidak sanggup menghadapi masalah. Inilah agenda besar kita bersama, transformasi gerakan dakwah Jamiah Persatuan Islam. Rinciannya seperti apa? Pendekatan seperti apa pendidikan kita Al-Quran dan Sunnah yang jadi ideal. Orang tua kita sudah ditransformasi dari gagasan menjadi gerakan. Mula-mula berpikir, kenapa umat ini rusak? Banyak penyimpangan. Bagaimana caranya? Kembali pada Quran Sunnah. Timbullah harokat Jamiah Persatuan Islam. Dari gagasan bertransformasi ke gerakan. Nah sekarang setelah gerakan pemikiran ini berseratus tahun, apa sekarang taktiknya, prakteknya, maka transformasinya apa? Dan kembali pada Quran dan Sunnah itu seperti apa wujud pendidikan kita? Sudahkah pendidikan kita lebih baik daripada yang Quran Sunnah? Kalau pendidikan Quran Sunnah tidak lebih baik dengan yang Quran Sunnah, orang berpikir apa bedanya Quran Sunnah dengan bukan Quran Sunnah? Yang tidak Quran Sunnah malah lebih rajin, lebih disiplin, lebih bersih, lebih maju dibanding Quran Sunnah. Ini disebut dengan transformasi dari gagasan ke gerakan, dari gerakan kepada pelaksanaan. Jadi kita sekarang berada di fase pelaksanaan dari gagasan-gagasan. Bukan lagi ingin memperbaharui pemikiran, memperbaharui apa lagi? Paling jadi liberal, paling jadi sekuler. Orang sudah selesai pemikiran ini. Yang belum selesai ini apa? Pelaksanaan. Bagaimana wujud akhlak Islam dalam pendidikan? Bagaimana wujud akhlak Islam dalam ekonomi? Bagaimana wujud akhlak Islam dalam pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, bernasional dan internasional? Itu yang dituntut saat ini. Bukan ini memproduksi lagi pemikiran-pemikiran mengawal-awal. Siapa yang mau menerapkan? Ini pertanyaan yang besar saat ini. Saya kira sebagai pengantar saja untuk nanti diskusi kita ke depan. Mohon maaf apabila ada kehilapan kekurangan. Jadi semoga acara yang baik dengan niat yang baik, rencana yang baik ini juga melahirkan hasil yang baik bagi kita semuanya. Dan forum ini akan terus, cuma nanti lebih formal lagi karena yang menginstruksikan pimpinan pusat. Cuma Bekasi lebih cepat mendahului, lebih bagus. Kalau PP baru putuskan kemarin bahwa nanti akan sosialisasi secara, jadi nanti diinstruksikan PW Jabar harus mengumpulkan semua PD dan PC, PW DKI diinstruksikan, PW yang semuanya resmi dari pimpinan pusat instruksi mengadakan acara seperti ini, resmi pembahasan persiapan muktamar pada bulan April insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah kehilapan berurutan saya sendirinya. Terima kasih atas perhatian ikhwatin sekalian. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Dan penghormatan yang sebesar-besarnya bagi panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam.